Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup ini harus kita akui bahwa kita sering menjadi kecewa. Dan ketika kekecewaan terjadi berulang kali, perasaan kecewa itu berubah menjadi kemarahan dan akhirnya menjadi apatis. Apatis adalah sikap acuh tak acuh, tidak peduli dan enggan untuk bertindak selanjutnya. Kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk bukan saja membuat kita menjadi lelah secara emosional, namun juga membuat kita menjadi putus harapan. Kalimat yang sering kita katakan adalah, "Ya, sudahlah," atau "terserahlah," yang menunjukkan kita sudah capek untuk melakukan sesuatu dan membiarkan apapun yang akan terjadi. Kisah di dalam Perjanjian Lama dapat menjadi contoh sikap apatis akibat kekecewaan, yaitu bagaimana umat Tuhan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan dan memberikan pemikiran yang buruk kepada Tuhan dengan menuduh Tuhan menjadi jahat. Saat umat Tuhan berjalan keluar dari Mesir, terbebas dari perbudakan, mereka menuduh Tuhan akan mencelakakan mereka. Dalam kitab Keluaran 14 ayat yang ke-11 dituliskan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Umat Tuhan marah kepada Tuhan karena tentara Mesir mengejar mereka. Di tengah ketakutan, mereka menjadi kecewa terhadap penyertaan Tuhan. Padahal mereka sudah keluar dari perbudakan yang membelenggu hidup mereka. Dan kini mereka hidup bebas, hidup merdeka bersama dengan Tuhan menuju tanah perjanjian. Namun mereka tidak dapat bersyukur. Mereka hanya mengeluh dan tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan yang selama ini menolong dan menyertai mereka. Lebih parahnya lagi adalah mereka menuduh Musa dengan mengatakan Musa membawa mereka keluar dari Mesir adalah untuk membawa kepada kematian. Kita juga sering bersungut-sungut kepada Tuhan, meskipun tidak secara langsung kita ucapkan dengan kata-kata. Kita bersungut-sungut dan menjadi kecewa di saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama dengan apa yang sedang kita inginkan. Mungkin kita merasa lelah dengan persoalan yang datang silih berganti. Mungkin kita capek melihat pasangan kita, atau anak-anak kita, atau menantu kita yang memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Kita merasa tidak ada yang berubah dari mereka, dan pada akhirnya kita menjadi kecewa berat dengan berkata, "Ya sudah, terserahlah." Perasaan kecewa sebenarnya akan membawa kepada kekecewaan berikutnya. Pada awalnya perasaan kecewa kita anggap hal biasa dan melihat bahwa diri kita tidak merasa bersalah, namun orang lain yang bersalah. Namun ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita mulai terdampak dengan sikap kita. Dan ketika mereka memberikan reaksi, kita mungkin marah dan kembali menjadi kecewa. Sebab respon yang muncul adalah tidak seperti yang kita harapkan. Dan selanjutnya, kita juga memberikan respon yang buruk, yang ternyata membuat kita semakin kecewa dan terluka. Perasaan kecewa dapat disebut sebagai sebuah manifestasi dari sikap ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Namun kita bersyukur kepada Kristus yang menjadi sahabat sejati di dalam hidup kita, bahwa sekalipun kita sering bersikap kurang percaya terhadap janjinya, namun Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus segera mengendalikan pikiran dan hati kita, agar kita tidak terus terjebak dengan sikap bersungut-sungut dan kekecewaan atas penyertaan Tuhan.
Roh Kudus akan menolong kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada janji-janji Allah, dan penyertaan Kristus sesungguhnya menjadi pengharapan dan kekuatan. Kita perlu waspada terhadap situasi yang penuh dengan tekanan dan membebani kita. Waspada juga terhadap kesombongan dan terhadap rasa nyaman yang berlebihan di dalam situasi yang sedang kita miliki pada hari ini. Ketika kita tidak waspada dan lebih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita akan memasuki rasa kecewa dan mulai menjadi lemah, sebab hati, pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, kemarahan yang berujung kepada kekecewaan. Maka luangkan lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan berfokuslah kepada Kristus, bukan pada situasi yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami seringkali merasa kecewa dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Dan saat-saat seperti itu kami seringkali kecewa kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau seakan-akan tidak menyertai kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sekarang kami mau belajar ya Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari rencana-Mu, sehingga ketika sesuatu itu mengecewakan hidup kami, maka kami akan melihat rencana-Mu yang indah, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita tidak dapat mengubah situasi yang ada di luar kita. Namun sesungguhnya di dalam Kristus kita dapat mengubah hati dan pikiran kita di dalam menyikapinya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.